Kitab Ester pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-3, demikian firman Tuhan. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasverus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ya, Mordekai itu adalah hamba sekalipun dia tidak punya jabatan, ya, tetapi Tuhan itu mencatat, ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, ya, hidup satu bangsa, satu kerajaan, satu ras, satu keluarga, satu generasi, kelahirannya, selama hidupnya sampai kematiannya itu ditentukan oleh firman Tuhan. Itu dicatat oleh firman Tuhan. Itu ditentukan oleh Tuhan sendiri yang adalah firman. Kalau kita membaca firman Tuhan, ya, Kudus mengajarkan, ternyata hidup matinya satu bangsa, ada banyak bangsa-bangsa yang sudah dimusnahkan, ada banyak kerajaan-kerajaan yang sudah dimusnahkan, ada banyak raja-raja yang sudah dimusnahkan, dilenyapkan, ada banyak pemerintahan yang sudah dilenyapkan, sampai nanti menuju pemerintahan yang baru, pemerintahan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab ini mengajar dengan jelas hati seorang Mordekai, ya. Di sini dikatakan dia mengikhtiarkan hatinya itu baik. Katakan hatinya baik. Hatinya baik, ya. Dia bagi bangsanya, ia berbicara. Kalau dia berbicara berarti dia yang menyampaikan firman, dia yang mengajar, dia yang mementor, dia yang mengajar, dia yang mementor, dia yang memberitakan keselamatan, ya. Dan dia juga berdoa, dia punya hati yang baik untuk keselamatan, ya. Jadi Mordekai ini represent hamba Tuhan yang punya hati yang baik. Orang yang punya hati yang baik itu dia pasti mau mengajarkan yang baik supaya orang itu bertobat, selamat, hidup suci, kudus, taat, saleh dan setia, represent anak Allah yang adalah firman, represent Tuhan Yesus yang menyertai Mordekai dan Ester. Sekalipun saat itu mereka itu adalah bangsa Yahudi, karena tidak taat sebelum-sebelumnya. Sudah dikasih tahu sama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, tetap jugul orang Israel ini, ya. Sudah aman-aman di negaranya, di Yerusalem, di Israel, sudah dapat promised land, udah makmur. Katakan udah makmur. Udah makmur kedagingan. Ikut-ikut tetangga kiri kanan, model ibadahnya ikut-ikut. Ya, nggak menyembah Allah, setengah menyembah Allah, setengah ikut-ikut lagi, kembali lagi menyembah yang disembah oleh nenek moyang atau bapak kandung, mama kandung si Abraham. Nggak boleh lagi. Masuklah kedagingan, dosa bertumbuh-tumbuh, masuklah dosa bertambah, kedagingan bertambah. Akhirnya lama-lama murtad, tidak taat lagi sama firman, tidak cinta Tuhan lagi. Tuhan buang. Pertama ditangkap oleh Babylon. Kalau yang ini jangan Ester sama Mordekai. Jadi mereka ini sebagai budak, ya, di benteng susah. Inilah cerita sejarahnya tentang Ester sama Mordekai, ya. Tetapi saudara, pada saat ini kenapa tidak ada nama Tuhan? Orang Tuhan lagi bete. Jadi kita harus bete sama Tuhan. Kalau nggak dengar-dengaran, dia buang. Setelah dia buang, kita tidak panggil, nggak ada nama Tuhan. Ya, nggak ada di kitab ini, tidak ada. Kitab ini sangat unik, ya. Kitab ini sangat unik. Jadi Tuhan tidak ada nama Tuhan disebutkan. Tetapi ketika saya membaca pasal 1 sampai pasal 10, saya dapat satu kesimpulan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang teguh janji firman-Nya. Katakan memegang teguh janji firman-Nya. Karena dia sudah bersumpah kepada Abraham ratusan tahun yang lalu bahwa keturunanmu akan diberkati. Ya, sekalipun mereka bandel dan jahat, ya, Tuhan tetap ada. Sekalipun satu bangsa itu dibuang, seluruh keluarga dibuang, raja-rajanya sudah dibunuh, tidak ada lagi pemerintahannya, tapi Tuhan masih menyertai orang-orang yang baik hati. Katakan Tuhan menyertai orang yang baik hati. Iya, Ester ini baik hati,
Mordekai ini baik hati. Sekalipun mereka di sana hanya numpang sebagai budak, kita juga hanya numpang di bumi ini. Ya saudara, Tuhan ada di belakang orang-orang yang baik hati. Baik hati artinya bagi kepentingan Tuhan, bagi kepentingan keselamatan umat Tuhan. Itu orang yang baik hati menurut firman Tuhan. Dan Tuhan mendapati ada satu orang yang namanya si Mordekai. Demikian juga ada seorang perempuan yang bernama Esther.